Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawanku. Di video kali ini saya sepil ya, ini klon blerek yang sudah saya lakukan pangkas dan sudah tertata kembali. Dan kemarin 2 hari yang lalu sudah turun hujan, bahkan sampai 2 kali ya. Dan ini menandakan ya, pembungaan akan keluar lagi atau akan mekar lagi kawanku ya. Jadi di bulan 8 biasanya ada pembungaan serentak, dan setelah turun hujan kemarin, yang pasti nantinya paling lama 2 hari lagi ini pembungaan sudah mulai mekar kawanku ya. Jadi di bulan 8 itu seharusnya ada pembungaan serentak. Dan setelah pembungaan serentak biasanya hanya ada 1-2 yang belum mekar, atau 1-2 ros yang belum mekar kawanku ya. Kalau kita bisa selesaikan pangkas di bulan 7, maka yang jelas bulan 8 pembungaan serentak itu bisa sangat bagus kawanku. Jadi di kebun saya sudah saya selesaikan pangkas ya untuk klon blerek ini. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi seperti ini klon blerek ya. Setelah saya lakukan pangkas, dan ini pembungaan serentak di bulan 8, lalu kemudian nantinya hanya tinggal 1-2 ruas biasanya yang belum mekar bunga. Biasanya hanya tinggal 1-2 ros yang belum mekar bunga setelah terjadi pembungaan serentak kawanku ya. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi karena memang cuaca yang kurang menguntungkan bagi petani, agak sedikit mundur ya untuk kemaraunya atau terlalu banyak curah hujan, sehingga pembungaan itu sudah mulai dari bulan 5 itu sudah keluar pembungaan. Dan kalau buahnya seperti ini sekitar pembungaan di bulan 3 atau 4 kawanku ya. Jadi ini bukan menjadi buah musim ya, melainkan menjadi buah selang kawanku ya. Karena memang cuaca yang kurang mendukung untuk petani kopi. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi kalau di daerah kami biasanya bulan 6 mulai panas, dan bulan 7 sudah mulai kembang kawanku ya. Dan bulan 8 ada yang dinamakan pembungaan serentak. Jadi kalau bisa seperti itu, maka buahnya pasti akan lebat ya, selagi bahan-bahannya bagus. Namun untuk kali ini terlalu banyak curah hujan, maka banyak pembungaan yang kurang pas atau menjadi buah selang kawanku ya. Jadi tidak menjadi buah musim. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi ini akan saya pantau nanti
sekitar 2 hari lagi itu sudah pasti keluar bunga kawanku ya. Dan hanya tinggal 1-2 ros atau 1-2 ruas yang masih belum keluar bunga. Jadi untungnya pada petani kalau kita bisa melakukan pangkas itu lebih awal, yang pasti pembungaan akan sangat sempurna kawanku ya. Karena nutrisi akan fokus pada pembungaan. Jadi ranting maupun dahan yang tersisa itu semua yang akan berbuah kawanku ya. Yang tertutup atau yang kurang bagus sudah kita lakukan pemotongan atau pembuangan kawanku. Jadi yang tersisa di atas seharusnya yang semua mempunyai bahan buah kawanku ya. Oke, baiklah kawanku ya, jadi ini klon blerek. Ini rantingnya juga bisa panjang seperti ini kawanku ya. Klon blerek bisa stabil untuk buah. Setiap tahun bisa berbuah kawanku. Namun di kebun ini bisa dikatakan multi klon ya. Jadi ada klon blerek, juga ada klon tukusari. Dan juga saya susulin klon-klon dari Sumatera ya. Ada beberapa jenis klon yang saat ini masih dalam pengembangan ya. Nanti yang memang cocok di kebun kami yang akan saya kembangkan. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi ini termasuk pengembangan dari klon Sumatera, yaitu klon Bagio ya. Kalau di kebun kami itu kelihatan bagus atau terlihat memang bagus, cocok, itu yang saya kembangkan kawanku ya. Ini klon Bagio dan ini masih melanjutkan di B2. Lalu kemudian saya simpan bahan B0 nya, yaitu 2 tunas raja. Oke, baiklah kawanku ya, jadi kalau kita sudah lakukan pangkas, yang kita perlu diperhatikan hanya tunas-tunas yang nantinya bisa mengganggu pada pembuahan kalau belum saatnya kita simpan bahan kawanku ya. Jadi seperti ini. Nah, untuk sementara ini versi saya, untuk sementara masih saya buang karena saya nunggu nanti di bulan 9 ya. Bulan 9 atau bulan 10, setelah nanti pembungaan sudah selesai, itu baru saya bisa menyiapkan bahan B0 untuk buah di tahun selanjutnya kawanku ya. Tunas-tunas seperti ini masih saya bersihkan karena memang kalau di saya atau menurut saya itu belum waktunya untuk menyimpan tunas yang titik tumbuhnya di bulan 7 maupun bulan 8 kawanku ya. Yang saya simpan yang titik tumbuhnya di bulan 9 ataupun 10 kawanku ya. Namun kalau seperti ini kan klon Bagio ya. Ini nantinya akan saya jadikan entres ya, atau entresan. Kemudian tunas-tunas seperti ini tidak akan saya buang ya. Untuk sementara nanti saya seleksi mana yang bagus dan mana yang tidak bagus kita lepas. Ini untuk bahan entresan nanti di bulan
12 ataupun bulan 1 kawanku ya. Jadi setelah ini memanjang nantinya akan saya seleksi mana yang layak atau mana yang bisa saya jadikan entres, supaya nanti bisa lakukan penyambungan lebih awal kawanku ya. Jadi ini belum saya seleksi, nunggu nanti mungkin 1 bulan lagi baru saya lakukan seleksi, supaya nanti bisa melakukan penyambungan atau okulasi di bulan 12 ataupun bulan 1 kawanku. Jadi ini bahan entresan. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi ini mungkin ya 2-3 hari itu pembungaan sudah mulai keluar ya. Dan yang dinamakan pembungaan serentak di bulan 8 yang sering saya katakan di konten-konten sebelumnya kawanku ya. Jadi nantinya hanya tinggal 1-2 ruas biasanya yang belum keluar bunga kawanku. Oke, baiklah kawanku ya, saya kira video hari ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, tetap semangat.